Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita kuliah, kita tidak menggunakan software. Nanti software itu mulai di minggu depan tuh boleh kita gunakan. Saya sedang coba cari software yang NVivo ya. Ini lagi saya coba kerjakan juga. Jadi ini adalah materi yang sering kita gunakan untuk orang-orang yang arahnya ke analisis sosial. Mungkin teman-teman paham ya, yang kita kenal dengan istilah analisis SWOT. Nah, tapi bagaimana kita membangun analisis SWOT? Mungkin sudah banyak yang menggunakan, tapi ada beberapa yang tidak paham bagaimana cara menggunakan analisis SWOT. Nah, nanti analisis SWOT itu kita akan coba linkkan atau kita relatkan dengan yang namanya IFAS dan EFAS. Jadi IFAS itu adalah internal factor ya analisis sistem ya, IFAS dan EFAS nanti kita coba. Nah, eh, jadi pasti nanti kalau teman-teman yang bicara tentang sosial ekonomi lingkungan itu sering menggunakan analisis SWOT ya. Terus membuat kebijakan itu sering menggunakan analisis SWOT itu. Sebenarnya banyak sih dari software saya berikan tuh ada yang analisis untuk AHP ya, analisis hierarki program. Jadi itu juga biasanya kita gunakan ya untuk sosial. Baik, kita mulai ya. Jadi ini adalah analisis SWOT. Apa sih itu analisis SWOT? Nah, ini analisis SWOT itu teman-teman dibangun oleh empat eh, indikator. Yang pertama atau empat variabel. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah strength. Yang kedua adalah istilah weakness. Perhatikan ya. Kemudian yang ketiga adalah opportunity dan yang keempat adalah threat. Nah, ini adalah secara umum kita bagi dari dua hal terbesar atau dua kelompok yang terbesar atau dua klaster yang terbesar, yaitu adalah faktor eksternal dan faktor internal. Nah, apa itu faktor internal? Ingat perhatian ya, faktor internal faktor yang berasal dari dalam atau dari dirinya. Jadi kalau kita bicara suatu faktor misalnya gini, saya mau tanya kepada teman-teman nih, kalau kita membangun kebijakan untuk pembangunan daerah, kira-kira faktor internalnya apa tuh? Ingat ya, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Kalau faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Jadi untuk keberhasilan pembangunan suatu daerah, kira-kira faktor internalnya apa? Kamu Sumber teman-teman. daya alam misalnya, Prof. Perdana, Apa tuh? Sumber sumber daya dana, alam. anggaran, Ingat, internal SDM, adalah faktor SDM bro, yang berasal dari dalam. Eksternal adalah faktor yang SDM, berasal dari luar. Apa? Internal S, apa? DM, DM, SDM internal, oke. Apalagi internalnya? Sumber daya anggaran, anggaran, alam. Anggaran, clear, apalagi? Ayo. Kebijakan peraturan. Oke, kebijakan, peraturan, oke, clear dari dalam. Kalau eksternalnya apa? Sesuatu yang berasal dari luar untuk mempengaruhi pembangunan apa kira-kira eksternal. potensi wisata mungkin. Kalau potensi dalam atau dari luar? Masyarakat, Dalam apa luar? Dalam. Waktu dalam. masyarakat, relasi, Apa? relasi, masyarakat, Relasi. Nah, relasi mungkin. Peluang apa kira-kira peluang? Misalnya kalau peluang itu saingan, itu berarti eksternal. Ingat ya, jangan sampai salah. Mana ya, internal, mana eksternal. Kelihatan kan harus paham itu. persaingan, Tadi, ya saingan. jadi faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Oke. Kalau faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Saya kan gini, saya punya fisika kita perkecil. Ekowisata Kebumen. Internalnya apa? Ekowisata Kebumen. Keberhasilan ekowisata Kebumen. Internalnya apa? Peningkatan ekonomi, Enggak, internal apa internalnya? potensi Destinasi wisata. Keindahan Potensi alam. wisata wisata, Kebumen. Oke. ya, Internal ya buat potensi wisata Kebumen. Apa lagi? sumber daya SDM-nya, Prof. manusia, Sumber SDM daya Kebumen. Oke, ya. clear. Apa lagi? Anggaran. Anggaran. Nah, dari Kebumen itu internal. kebijakan, Tapi ingat ya, anggarannya anggaran untuk wisata ya, bukan anggaran yang lain. Anggaran wisata untuk Kebumen. Terus apa lagi? pengelolaan, Pengelolaan, manajemen, oke. manajemen Pengelolaan, 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 tapi itu sudah aktivitas kalau pengelolaan. Jangan aktivitas. Kalau pengelolaan sudah aktivitas. Apa kira? Sarana prasarana, bro. Sarana prasarana untuk, tapi sarana prasarana Pemba- untuk apa? Untuk wisata, wisata. wisata umum, misalnya jalan itu ya. Ya, Seperti itu ya. ya, saya dukung. Eksternalnya apa eksternalnya? apa namanya, Infrastruktur. Karena pengunjung ya, internal itu infrastruktur internal. pengunjung, Saing wisata setempat. pesaing, Saingan eksternal, oke. Apalagi Dukungan masyarakat setempat. itu internal, masih dalam ya. Oke, nah saya perhatikan apa eksternalnya apa?
sesuatu yang mempengaruhi dari luar, eksternal. Minat Tadi masyarakat saya ingat mungkin ya. Minat masyarakat ya. minat apa nih? Ya misal masyarakat minat pengunjung dari luar ya. Pengunjung. Apalagi? Pengunjung, Prof. Ya, Pengunjung. apalagi? Jumlah pengunjung. Ya, itu pengunjung oke dari luar kita anggap. Apalagi yuk, Anggaran dari pemerintah pusat. anggaran pemerintah pusat. Oke, berarti dari pemerintah pusat ya, tidak ke manajemennya. Itu jangan perhatikan ya. Jadi kalian ini harus berpikir mana eksternal dan internal itu agak repot tuh. Jadi faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalamnya. Kalau eksternal ada sesuatu yang mempengaruhi dari luarnya. Nah, internal itu ada strength and weakness. Jadi strength itu adalah kekuatan yang dimiliki suatu aktivitas atau organisasi atau suatu kondisi di mana dia menjadi kekuatan, ya. Kalau weakness adalah sesuatu yang menjadi kelemahan. Perhatikan ya. Kalau opportunity itu menunjukkan adanya kesempatan, ya, kesempatan, peluang namanya peluang opportunity. Kalau threat adalah ancaman namanya, ada suatu ancaman. Jadi kalau ancaman dari luar, kalau peluang itu dari luar, ingat ya. Ancaman itu ada sesuatu yang dari luar, pasti ancaman dari luar. Peluang itu juga sesuatu yang berasal dari luar, ada peluang apa enggak. Gitu ya. Tadi sebenarnya banyak, misalnya adanya misalnya apa aktivitas wisata Indonesia apa dulu kan ada Indonesia apa tuh Indonesia apa gitu ya. Itu adalah suatu peluang namanya. Nah, kalian harus berpikir itu. Jadi perhatikan mana internal dan mana eksternal. Mana internal jadi kekuatan, mana yang jadi kelemahan. Gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian kalau misalnya eksternal mana yang jadi peluang dan menjadi ancaman. Nah, harus perhatikan seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus teman-teman ketika lakukan penelitian harus pahami itu dulu. Kalau itu udah nggak salah ya berarti kamu akan salah ke sana. Bisa pahami sampai sini teman-teman ya? Ada yang bertanyakan sampai sini? Bisa, Halo? Oke, kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan? bisa, Pak. Nah, ini tadi. Jadi, perhatikan, internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Tadi kalau misalnya ekowisata ini berarti apa yang berasal dari ekowisata itu yang dari dalam? Ya, sumber wisata atau potensi wisata clear, ya. Infrastruktur wisata itu clear, gitu ya. Kemudian tadi apalagi anggaran untuk wisata itu clear, ya. Nah, ingat, mana yang jadi kelemahan dan mana yang jadi kekuatan, kamu pisahkan juga mana kekuatan, mana kelemahan. Misalnya potensi wisata jadi kekuatan, berarti dia masuknya ke strength. Anggaran rendah berarti dia menjadi weakness karena anggarannya tidak terdukung. Nah, itu weakness. Perhatikan ya, kadang-kadang anggaran jadi kekuatan karena didukung sama luar biasa. Infrastruktur. Kalau infrastruktur menjadi suatu kekuatan atau menjadi unggulan, ya dia menjadi kekuatan atau strength. Tapi kalau ternyata infrastrukturnya tidak baik, maka dia harus menjadi weakness. Nah, seperti itu. Bisa pahami ya. Jadi sesuatu yang berasal dari dalam itu bisa jadi strength, bisa jadi weakness. Bisa diperhatiin ya. Kemudian kalau eksternal lebih mudah. Kalau sesuatu yang menjadi peluang, misalnya tadi program Indonesia apa dulu kan ada Indonesia Wisata Indonesia ya. Kalau nggak salah itu ada pakai ini. Itu adalah peluang gitu. Ya. Tapi misalnya kalau apa yang menjadi ancaman, misalnya ada wisata pantai di Cilacap itu jadi ancaman karena orang kalau tadi di Kebumen wisata pantainya misalnya bicara wisata pantai di Kebumen tidak baik pasti orang berlarinya ke wisata mana wisata yang ada di Cilacap. Nah itu bisa jadi dia menjadi opportunity, bisa jadi dia menjadi threat atau ancaman. Jadi kita harus cerdas gitu loh. Ketika eksternal itu dia masuknya mana? Apakah dia peluang atau dia sebagai ancaman? Jadi nggak Kalau boleh salah kondisi teman-teman. Yuk silakan. kalau Tadi tanyakan. kondisi itu Pak, wabah Ah. COVID kemarin maksudnya kemana ya, Prof? Kalau COVID apa tuh kira-kira? Ancaman apa Ancam, apa eksternal atau internal? Saya tanya, COVID ancaman itu ya, Prof. internal apa eksternal? Eksternal ya. Eksternal. Eksternal. Internal. Kira-kira ancaman apa peluang? Trade. Ancaman. Internal. Ancaman gitu. Tapi ada juga COVID itu jadikan wisata Langsung juga. dari sudut pandang mana, Prof? Nah, itu kan. Nah, kalau COVID dari kesehatan ancaman apa apa faktor internal apa eksternal? Aktivitas kesehatan. Kesehatan ancaman berarti ya, Prof. Kalau aktivitas Bisa juga kesehatan, eksternal. aktivitas. Bisa juga eksternal peluang buat masker kayak Internal. gitu. Buat Nah, artinya hati-hati ya, itu udah paham tuh. Kalau COVID, misalnya COVID bisa dia sebagai eksternal, bisa ancaman, bisa peluang. Misalnya kalau orang jualan masker jadi apa itu? Kegiatan COVID. Jadi opportunity ya, jadi peluang karena dia akan Ya, cari produksi lebih banyak jualan. gitu.
Iya, nah makanya hati-hati. Jadi ketika kita membuat sesuatu itu, maka kita harus pahami apakah dia masuknya internal atau eksternal, apakah yang di internal itu jadi kekuatan atau kelemahan, atau di eksternalnya dia jadi ancaman atau peluang. Hati-hati ya. Bisa pahami sampai sini ya teman-teman ya? Bisa, Prof. Paham? Oke, kita lanjut. Bisa lanjutkan? Bisa, Prof. Nah ini tadi. Jadi yang disebut dengan internal itu strengthen. Strengthen itu sesuatu yang menunjukkan kekuatan. Gitu. Tadi anggaran bisa jadi kekuatan, bisa jadi kelemahan. Kalau disupport besar-besaran menjadi kekuatan tuh. Tapi kalau misalnya tidak ada dukungan pemerintah daerah, maka jadi apa? Jadi kelemahan gitu loh. Jadi ini ada kalau kelemahan adalah sesuatu yang menyebabkan aktivitas itu jadi terganggu gitu dari dalam. Jadi sesuatu yang berasal dari dalam yang meningkatkan aktivitas atau performance suatu kegiatan itu jadi strength. Dan sesuatu yang memberikan pengaruh negatif atau menurunkan aktivitas itu jadinya adalah jadi weakness. Jadi eh, harus dipahami ya. Bisa paham nggak sampai sini teman-teman? Sama-sama perundang-undangan gitu ya. Tapi yang satu perundang-undangannya misalnya sama perundangan misalnya kebijakan. Yang satu mendukung misalnya pencegahan narkoba. Nah, perundang-undangan itu menjadi mendukung. Jadi dia bisa jadi menjadi kekuatan untuk mencegah narkoba gitu kan. Nah, bisa jadi perundang-undangan bisa jadi menurunkan misalnya kan misalnya menurunkan orang misalnya ingin menonton bola misalnya ada aturan tidak boleh misalnya tadi ya tidak boleh peraturan nih tidak boleh pendukung dari tamu datang gitu ya hanya khusus untuk pendukung dari dalam ada dari dalam dari tuan rumah itu peraturan tapi dia menjadi apa menjadi kelemahan gitu. Seperti ya itu adalah peraturannya menjadi kelemahan yang satu mendukung satu kelemahan jadi teman-teman harus mampu mengeksplor gitu tidak selamanya sesuatu aktivitas itu atau suatu kondisi itu bisa menjadi kekuatan tidak selamanya dia juga menjadi suatu kelemahan jadi itu adalah sesuatu yang teman-teman harus bisa baca kondisinya jadi di dalam kondisi membuat SWOT memang analisis subjektif itu sangat kental gitu ya tapi jangan sampai kita benar subjektif gitu tapi tidak berdasar tuh nggak boleh itu yang dilarang ada seperti itu. Sama tadi dengan eksternal paham ya jadi eksternal pun sama eksternal itu sesuatu misal satu aktivitas dia bisa jadi peluang tadi kan COVID itu bisa peluang buat apa buat orang jualan masker peluang gitu ya. Buat orang yang jualan apa itu menjadi peluang. Tapi dia menjadi ancaman bagi apa? Bagi kesehatan masyarakat. Sama-sama COVID ya. Bisa gitu ya. Bisa dipahami nggak sih sampai sini teman-teman? Ada yang bertanyakan ya kira-kira? Jadi kalau peluang itu adalah aktivitas dari luar yang meningkatkan performa dari suatu aktivitas atau organisasi tertentu. Kalau yang dari luar, kalau misalnya yang ancam adalah sesuatu aktivitas dari luar yang melemahkan ya, aktivitas atau performa dari suatu organisasi atau suatu ya semuanya lah. Jadi kalau dia melemahkan, maka dia jadi ancaman. Dan dari luar ya, kalau dia meningkatkan, maka dia jadi peluang atau opportunity. Sampai sini bisa pahami teman-teman? Halo, ada yang bertanyakan? Aman, Prof. Oke ya, bisa dipahami ya. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Belum. Oke, artinya kondisi seperti ini. Nah, di dalam bagaimana kita menghitungnya? Nah, nanti ada disebut dengan IFAS dan EFAS. IFAS itu ada internal faktor analisis sistemnya dan EFAS eksternal faktor yang kita. Jadi nanti teman-teman harus dibuat seperti ini. Misalnya di situ nanti di dalam menghitung kita buat level, kemudian ada bobot, ada ranking, ada skor, gitu ya. Perhatian dulu teman-teman, diingetin ya. Misalnya kan nanti kalian tuh punya apa misalnya bobot atau berat itu kan nilainya 0 sampai 1 dan totalnya itu nanti harus satu nih, totalnya harus satu. Tapi kita buat level gini, perhatian teman-teman. Misalnya suatu aktivitas ini kira-kira pengaruhnya terhadap suatu kondisi misalnya strength ini sangat tinggi apa enggak? Kalau sangat tinggi kita misalnya kita buat kelas 1 sampai 5 misalnya. Kalau mau 1 sampai 3 1 sampai 3 jangan sampai misalnya yang strength dikasih levelnya 1 sampai 5 yang weakness 1 sampai 3 nggak boleh. Itu artinya kita nggak seimbang. Jadi kalau kita membuat 1 sampai 3 1 sampai 3 kalau kita buat 1 sampai 5 1 5. Kalau kita buat
hal seperti itu. Tidak boleh kita membuat nanti di dalam menghitungnya itu, jadi di dalam modelnya itu nanti ada internal faktor, itu ada strength, ada weakness. Bisa kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan nggak sampai sini? Nah, di sini kan ada Iya, strength, teman-teman. ada weakness, ya. Nah, ini internal faktor nih, ya. Kemudian ada level. Ini berarti kan nih. Level itu kelas, misalnya sangat baik, sangat tinggi gitu ya. Kalau misalnya ada sangat baik, sangat tinggi, berarti dia nilainya 5. Kalau di sini sampai 5, maka di bawah pun harus sampai 5. Nggak boleh. Misalnya di sini ada yang 5, di sini misalnya tidak ada 5, padahal memang padahal dia harusnya nilainya 5, itu nggak boleh. Kemudian harus dihitung nanti di sini berapa jumlahnya, dihitung dulu teman-teman. Nah, dari hitungan level nanti nilai level ini dibagi dengan ini itu dapat nilai baiknya. Ya. Nilai yang ini dibagi dengan ini dapat ini baiknya. Ini bobotnya. Bobot itu nilainya 0 sampai 1. Total bobot itu harus 1. Jadi nanti teman-teman dihitung nih, dia sangat sangat berpengaruh atau kan mungkin kalian kalau misalnya dapat ada 5 kelas berarti sangat berpengaruh, berpengaruh, cukup berpengaruh gitu ya. Kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh berarti nilainya misalnya 1, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman harus buat seperti itu. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Halo? Nah, nanti ditotalkan dulu. Di sini berapa nilainya? Total jumlahnya 17, ini 18, nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal 3 dibagi 17 itu 0,18. 2 dibagi 17, 0,12. Total ini harus 1. Jadi di dalam konteks menghitung bobot, teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman harus hitung buat levelnya dulu. Nah, biasanya kalian teman-teman tuh di dalam apa? Di dalam membuat skala itu kan sangat berpengaruh, berpengaruh gitu ya, biasa gitu ya. Cukup berpengaruh, tidak berpengaruh, dan kurang berpengaruh. 1 sampai 5 seperti itu. Sampai sini bisa paham teman-teman? Halo? Bisa dipahami Bisa, sampai Prof. sini? Bisa. Nah, kemudian sama yang ini pun ya teman-teman ya. Ini juga ranking itu dibeli nilai 1 sampai 9. Nanti kalian kira-kira pengaruh ini masuk ranking berapa ya? Kalau memang kita mau 9, 9 gitu ya. Kalau memang kita mau hanya 3, misalnya kita rankingnya nggak sampai 9 lah, hanya 5, berarti harus 5. Nah, ini juga saya kemarin ini kan ada contoh kasusnya. Ini kita nggak tahu nih kenapa dia 2,9 nih. Harusnya sebaiknya sih sebenarnya nggak boleh ada ini ya. Apakah dia dari semua semua kan ini kan respondennya banyak. Misalnya dari semua responden ada 10 responden ternyata dihitung oh ternyata rata-ratanya 2,9. Sama di level juga nih. Ini teman-teman sama nih. Nah, kalau di level itu nggak boleh ada koma. Misalnya ada 3,1 ya kita buat 3 lah gitu. Misalnya rata-rata ada yang mengisi misalnya responden 1 nilainya 3, responden 2 nilainya 4, responden 3 misalnya 3 terus 2 4. Nah, itu dihitung rata-ratanya. Kalau dia nilainya di atas 0,5 maka kita naikkan ke 1. Jadi bisa 3,5 jadi 4. Misal 3,6 jadi 4 gitu ya. 3,2 itu jadi 3 di levelnya nih. Sama ini juga yang ranking itu mungkin dia hitung dulu. Yang satu ngasih rankingnya oh, ini nomornya misalnya 8, ini 5, ini 3 dirata-ratakan. Nanti rata-ratanya itu di sini. Ya sebaiknya ini tidak boleh koma. Jadi 2,9 harusnya dibuat 3, 2,5 ini bisa 3 bisa tinggal. Apakah 2,51? Berarti kalau 2,51 dia masuknya ya sudah harus 3 gitu lah. Karena sudah 2,51, 5,1 kan lebih tinggi. Gitu ya teman-teman ya ini sebaiknya juga nanti kan kan biasa kita punya banyak responden itu ada 30 itu dirata-ratakan. Jadi nanti yang dirata-ratakan tuh ini dinilai level ya sama di rankingnya. Ranking itu kasih nilai 1 sampai 9. Jadi ranking berapa nih pengaruh ini? Oh ini hanya misalnya dari sini pemahaman tuh ya rankingnya cukup bagus sama masyarakat harus paham. Oh dia masuknya rankingnya 5 misalnya. Nah itu nanti kan tergantung nanti responden itu mengisi. Yang jelas nanti teman-teman harus diambil dari rata-rata semua responden. Nanti tinggal nilai weight, nilai bobot dikalikan ranking maka dapat nilai skor gitu ya. Nilai bobotnya. Nanti dijumlahkan nih, total sih dijumlahkan. Nah, total total bobot dikali ranking itu ya kita kalikan dijumlahkan. Nah, nilai ini, jadi nanti nilai ini dikurangi nilai ini. Jadi namanya nilai S min W. Itu nanti berapa? Apakah dia negatif atau positif? Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Halo? Cara menghitungnya? Insya Allah bisa, Prof. Nah, sama yang eksternal juga sama. Jadi nilainya itu bobot kita levelkan dulu nih. Levelkan dulu. Nah, sebaiknya ini tidak ada koma ya. Kalau bisa sih, kalau memang kita mau koma nggak apa-apa sih. Tapi nanti kalau di ranking itu sebaiknya tidak ada koma. Masa ranking 2,5 nggak baik gitu. Kalau bisa sih sebaiknya dibulatkan. Tapi kalau memang kita sepakati mau
Jadi kalau memang di sini ada koma, di sini juga harus ada koma, nggak boleh. Jadi kalau di sini kita mau pakai satu koma, maka di sini pun harus satu koma, boleh gitu. Jadi jangan sampai yang satu pakai satu koma, pakai koma, yang satu nggak pakai koma, itu berarti kita kita nggak apa nggak equal ya, nggak sama ya, harusnya nggak boleh. Jadi kalau di sini ada koma ya harus pakai koma semuanya seperti itu. Sama, ini juga sama untuk yang internal eksternal juga sama. Kasih nilai sangat mempengaruhi 5 gitu ya. Kemudian kurang berpengaruh udah susah sampai sampai dia nilainya satu atau tidak ada pengaruh seperti itu. Jadi itu adalah level. Nanti tinggal di ranking. Apakah ini nilai ini ada di ranking berapa? Ranking satu, ranking 2, apa ranking 9 sampai 9. Kalau memang teman-teman mau buatin sampai 9 boleh gitu loh. Ya, di sini misalnya teman-teman buat sampai 9 rankingnya. Di rankingnya sampai 9. Maka di sini pun harus sampai 9. Nggak boleh di sini 9, di sini 5, itu nggak boleh. Itu namanya nggak apa? Nggak nggak equal ya. Nggak, kita berarti harusnya harus sama. Nggak boleh dibedakan. Nanti tinggal dihitung. Jadi nilai sama di sini juga sama 3. Misalnya teman-teman ini kan 3 nih. 3 dibagi 15,5 nilainya berapa gitu ya. Kemudian 3 dibagi 15,5 nilainya berapa. Nanti nilai ini dikalikan rankingnya. Seperti itu. Bisa paham sampai sini teman-teman? Halo? Nanti nilai dari total yang ini, yang apa, yang opportunity nanti dikurangi dengan ini. Jadi opportunity dikurangi dengan trade. Nanti tinggal S dikurangi W bandingkan titik koma, nah gitu ya. S dikurangi W, titik koma, kemudian O dikurangi T. Nanti kita akan ada pada posisi mana. Mohon Ya, izin Prof. ya gimana? Apakah untuk penentuan level dengan rating kan itu sepertinya kayak subjektif gitu. Apakah ada Loh iya, apakah subjektif ada itu alasan bukan ilmiah? kita yang menilai. Mereka. Yang jelas teman-teman, bukan kita yang menilai. Yang menilai itu adalah respondennya. Paham nggak? Yang jelas teman-teman harus nggak boleh membedakan. Misalnya, yang jelas misalnya untuk level 1 itu tidak berpengaruh, 2 kurang berpengaruh, 3 cukup berpengaruh, gitu teman-teman ingat ya. Kemudian 4 berpengaruh, yang 5 sangat berpengaruh. Yang penting seperti itu. Ya, semuanya sama, 1 sampai 5. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian mau ranking itu nanti kita buat 1 sampai 9 atau 1 sampai 5 silakan. Nanti jelaskan kalau 1 itu berarti ranking itu tidak terlalu punya rankingnya ya, dari pengaruh ini kan rankingnya berapa nih rankingnya dari ini. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi yang ngasih nilai itu bukan kita, responden. Nah, ini adalah kita dapat nilai 3 itu setelah dari kita rata-ratakan dari nilai yang dijawab oleh responden. Gitu. Gitu ya Mas ya. Bisa paham nggak? Ada yang bertanya lagi sampai sini? Halo? Bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa, Prof. Ada yang mau tanya lagi? Monggo, ada yang mau tanya? Nggak apa-apa. Kita diskusi aja. Silakan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau Lalu saya untuk mau kalau untuk gimana? Prof, Prof menjelaskan dari hasil responden ya Prof itu bisa dipahami secara ilmiah mungkin. Tapi kalau untuk ranking itu Prof, Ya ranking tetap responden. Dirimu jelaskan. Kalau 1 berarti ranking pengaruh itu paling rendah. Rankingnya itu. Jadi dari sini kan ini kita kasih nilai 1 sampai 9. Kira-kira ini rankingnya berapa ya? Gitu loh. Ranking terhadap aktivitas ini berapa gitu loh. Paham nggak maksud saya Mas? Kalau integration ini kira-kira rankingnya berapa ya untuk aktivitas ini? Seperti itu. Ya. Terus saya bisa paham Mas? Maksud saya bisa paham nggak? Jadi mereka akan memberikan ranking. Ya, kalau bisa ranking itu bisa mungkin ya sampai 9, ranking itu 1 sampai 9. Saya minum dulu bentar ya. Kalau ranking berarti langsung ditulis aja ya, Prof. Nggak usah dihitung-hitung kayak yang Oh weight iya, gitu ya. ranking nanti tinggal di rata-ratakan dari semua responden ya rankingnya ya. Kan respondennya ada 30, berarti untuk yang aktivitas pertama ini adalah nilai dari semua responden berapa? Tidak ya kan? Nanti tinggal berapa ada di posisi misalnya bisa jadi orang rata-ratanya 5,2 ya, berarti dia dapat rankingnya nomor 5. Gitu ya, Mbak ya. Paham nggak di sini? Jadi pahami? Halo? Halo? Paham nggak? Bikin Prof. Gambaran yang ranking 1 sampai 9, misal contoh gimana nih Prof? Kalau yang level sih saya ada gambaran, kalau yang ranking 1 sampai 9 contoh realnya gitu Prof. Ini maksud saya kan kamu punya aktivitas tuh, punya Oke. faktor.
kira-kira ini untuk mendukung ini kira-kira dia ranking berapa ya gitu loh. Bukan kita. Dari misalnya nih community apa pengetahuan masyarakat itu untuk membantu dia ada di ranking berapa ya? Ini yang saya bilang memang ini konteksnya IFAS dan EVAS ya, bukan saya yang membuat. Jadi Baik, kira-kira Prof. dia masuk ke ranking berapa ya gitu loh. Untuk mendukung apa dia? Nah, memang ada mirip dengan Bogor, cuma kita harus memberikan ranking gitu. Dari semua aktivitas ini kita ranking berapa? Jadi ranking itu boleh, oh ini juga 4 Pak, rankingnya nih peringkat 4 lah. Ini juga pengaruhnya di peringkat 4, nggak apa-apa gitu. Kan ranking itu tidak harus 1 sampai 9 nggak. Bisa aja ada ini 1, oh ini pengaruhnya rendah Pak, maka dia kita kasih rankingnya ranking paling rendah 1 misalnya. Oh ini rankingnya tinggi nih Pak, nah kasih nilai tertinggi. Jadi Oh, dibalik gitu, dibalik ya. Jadi bukan ranking itu, jadi jangan kalau misalnya ya teman-teman perhatikan rankingan itu 1 itu adalah yang paling tidak tidak apa nilainya itu nilai apanya itu paling rendah. 9 itu karena kita nanti dikalikan pengalinya itu seperti. Jadi nilai nilai makin tinggi itu harusnya dia makin tinggi gitu. Jadi izin, dibalik berarti ya. untuk satu pertanyaan itu ada level dan ada rating ya, Prof. Oh ya? iya, iya. Oh, Dari iya. sini nih komunitas ini masuk level berapa ya gitu. Kita buat nih berpengaruh ya. Kira-kira ini pengaruhnya ranking berapa ya, masuk ranking berapa ya gitu. Terhadap ini. Harus Baik, begitu. Kalau baik, level Prof. apakah berbanding lurus dengan ranking ya, Prof? Oh, belum tentu juga gitu. Belum tentu juga. Bisa jadi kan misalnya di levelnya itu 3 tapi di rankingnya sama 4 boleh gitu. Ya ini orang IFAS EVAS ya. Ini memang orang-orang analis sosial ya, seperti itu. Tapi memang artinya kita tetap lakukan perankingan seperti itu konteksnya. Jadi bagaimana caranya kita mencoba untuk memberikan suatu perankingan. Mungkin itu ada modifikasi lagi, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah jadi ranking ranking terbaik itu kan orang ranking terbaik itu ranking 1. Ini tebak ranking 1 itu dikasih nilai paling tinggi. Paham nggak maksud saya? Jadi teman-teman kalau bisa saya sarankan, misalnya teman-teman tuh punya nilai 9. Oh ini ranking ini sangat sangat tinggi nih rankingnya nih. Ini pengaruh sangat tinggi rankingnya terbaik. Kan biasa ranking 1 ya, dia nilainya harus nilai tertinggi. Gitu. Atau gini, kan misalnya kayak IPK tertinggi itu pasti peringkat 1. Nah itu seperti itu. Itu disebut dengan ranking. Paham nggak maksud saya Mas? Misalnya IPK-nya satu orang ini 3,5 itu pasti lebih rendah dibandingkan 3,6. Maka rankingnya 3,6 pasti ada di atas dibandingkan 3,6. Nah, nilai 3,5 itu dimasukkan sebagai kelasnya. Kelas dia nilainya, bukan 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 ranking bukan nilai 3 misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 rankingnya misalnya. Yang satu 3,6, yang kedua itu nilainya 3,5, yang satu lagi 3,6 gitu ya. Yang kedua misalnya 3,9 gitu ya. Yang satu lagi misalnya 3,3. Maka nilai 3,3 itu rankingnya paling rendah gitu loh. Maka dia dikasih nilai 3,3 itu adalah rankingnya. Ranking berapa itu gitu. Jadi memang seperti itu nanti. Jadi yang kalau misalnya ternyata kita mau kalau memang kita mau membuatnya nih ya, saya sih kemungkinan besar nih si orang yang membuat ini ya, membuat ini dia mengurutkan gitu ya. Dia mengurutkan seperti itu. Jadi yang dia masukkan kan harusnya berarti ya 3,9 itu kan ranking 1 ya tadi ya. Seperti ya, 3,9 itu ranking 1, 3,6 itu ranking 2 gitu ya. Kemudian 3,5 itu ranking 3, 3, tadi kan ada 3,3 itu rankingnya ranking 4 gitu ya. Jadi 3,6 itu ada 2 gitu ya. Nah, kalau kita mesti masukin 3,9 itu ranking 1, berarti bukan nilai satunya dimasukin harusnya. Harusnya tidak boleh. Jadi yang kita masukkan itu ada nilai si kumlotnya itu. Jadi memang di sini ada hal yang memang cukup menarik di dalam konteks SWOT ini. Gitu. Karena nanti dikalikan, jadi nilai ini dikalikan ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia rankingnya lebih tinggi, maka dikasih nilainya lebih tinggi. Kalau misalnya dia rankingnya pengaruhnya lebih rendah, nilai rankingnya lebih rendah, maka dia kasih nilainya lebih rendah seperti itu. Jadi jangan dibalik. Karena nanti konteksnya itu nanti ini dikurangi ini, ya. Perhatikan nih, ini perhatikan nih. Kenapa itu penting? Perhatikan di sini permasalahannya. Jadi kalau dia ada di opportunity dan strength, jadi kalau opportunity-nya lebih tinggi, kalau opportunity-nya lebih tinggi daripada threat, maka dia ada di kisaran positif. Perhatikan ya. Kalau opportunity-nya lebih tinggi dibandingkan threat, maka ada di positif, pasti di sini. Kalau opportunity-nya lebih rendah, pasti ada di sini negatif nih. Tinggal dilihat strength-nya. Kalau strength-nya lebih tinggi dibandingkan weakness, maka di sini.
Kalau strength-nya lebih rendah dibandingkan weakness, maka ada di sini. Maka akan beda pengaruhnya. Kalau dia opportunity lebih tinggi daripada trade, kemudian strengthen lebih tinggi daripada weakness, maka dia ada pada kuadran 1. Strateginya harus progresif. Bagaimana kita memanfaatkan peluang dengan kekuatan. Strengthen. Jadi kebijakan kita adalah namanya SO. Jadi bagaimana kita menggunakan kekuatan kita untuk mendapatkan peluang terbaik. Itu perhatikan ya. Itu namanya kuadran 1. Kalau misalnya ternyata opportunity-nya lebih rendah pada trade, maka negatif di sini posisinya. Tapi strength-nya lebih tinggi dibanding opportunity, maka dia ada di kuadran 2, namanya strategi diversifikasi. Bagaimana kita menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman. Jadi itu strateginya. Bagaimana kita menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman. Ternyata strength-nya lebih rendah dibandingkan weakness, berarti ada di negatif nih. Tapi opportunity-nya tinggi dibandingkan trade, maka ada di sini. Maka dia ada di kuadran 3, namanya ini turnaround. Turnaround itu bagaimana kita mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang. Mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata weakness-nya lebih tinggi dari trade, kemudian opportunity-nya lebih rendah daripada trade, kemudian strength-nya lebih rendah daripada weakness, maka daripada kuadran ke ini, namanya kita strateginya defensif. Bagaimana kita mengurangi kelemahan ya dengan untuk menghindari ancaman. Itu namanya. Jadi kebijakan seperti itu. Kalau ini adalah SO, yang di sini adalah ST, di sini adalah WO, di sini adalah WT. Nah, ini seperti ini. Ada berbeda. Kalau yang pertama SO itu kita harus progresif, kita punya kekuatan loh, ada peluang, harus luar biasa buat aktivitasnya. Gitu ya. Kalau ST berarti ST bagaimana nih ancaman kita hindari dengan kekuatan kita, itu namanya ST, itu kuadran 2. Jadi ya teman-teman ya harus pahami ya, jangan sampai salah membuat. Kadang-kadang kebijakannya di sini tidak memanfaatkan kekuatan, salah juga, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau kuadran 1 itu posisi menandakan bagaimana kita menggunakan kekuatan dan untuk kita menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang yang baik. Itu kan. Namanya progresif, harus luar biasa. Kalau kuadran 2, jadi kita menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Jadi strateginya diversifikasi. Terserah diversifikasi bagaimana. Apakah kita membuat aktivitas yang banyak ya untuk menghindari tadi ancamannya, misalnya kalau wisata pantai air itu lebih rendah dibandingkan wisata misalnya pantai yang ada di Cilacap misalnya. Nah, itu bagaimana kita buat aktivitas apa nih? Itu diversifikasi. Jadi kita menggunakan kekuatan kita untuk mengurangi tantangan, ancaman seperti itu. Nah, kalau kuadran 3 berarti kita menggunakan mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang gitu. Bagaimana kelemahan ini kita kurangi gitu ya sehingga kita dapatkan peluang. Nah, kalau kuadran 4 ya tadi kita defensif. Bagaimana yang penting kita kurangi kelemahan untuk menghindari ancaman seperti itu. Ya, biasanya kita ini konteksnya kita memperbaiki perusahaan itu agar dia tidak bangkrut, itu adalah kuadran seperti itu. Nah, ini ya, teman-teman ya, ini adalah strategi yang akan dibangun. Ya, ada strategi SO, itu adalah bagaimana kita menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang yang sudah ada. Kalau WO, ya berarti W-nya lebih tinggi dibandingkan S-nya, berarti WO, opportunity lebih tinggi. Baik, jadi kita mengurangi kelemahan kita untuk mendapatkan memanfaatkan peluang, gitu ya. Kalau ST, ya kita menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kalau WO, berarti kita mengurangi kelemahan kita untuk ini WT ini bukan WO, sorry, dia harus diperbaiki itu. Ini harus ada WT. Ini adalah WT. Kalau WT itu ada kita bagaimana menggunakan mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman seperti itu. Ya, teman-teman harus perhatikan seperti itu. Nah, nanti seperti ini nih misalnya. Ini harusnya aktivitasnya lihat nih SO. Bisa jadi gini, ini mungkin ada suatu hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Ini misalnya ini karena ini ada sedikit, saya pikir nanti kita coba. Ini nanti kita coba selesaikan dulu. Baik, kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita coba dulu misalnya kita ambil suatu aktivitas ya, teman-teman, kita bareng-bareng ya. Halo. Bisa kita coba bareng-bareng ya? Ya, Iya, Prof. Bisa, Prof. Kita mau ambil apa nih? Kasusnya. Ayo, ada punya ide kasus apa? Saya punya ini, Ayo. Prof. Misalnya budidaya kerapu, Prof. Oke, ntar dulu. Ini kita buat strength.
strengthen, kemudian weakness, kemudian opportunity, gitu ya, opportunity. Satu lagi adalah threat. Nggak usah banyak-banyak dulu ya, kita coba ya. Ini kita coba nih. Ini teman-teman, oke. Oke, tadi apa tadi? Budidaya? Apa teman-teman? Tentang Saya apa tadi? ada budidaya kerapu, Prof. Oke. Kira-kira strength-nya apa? Strength-nya Kekuatannya adalah lokasi. Perhatikan, apa itu strength itu apa? Sesuatu yang berasal dari dalam yang menjadi kekuatan. Apakah lokasi menjadi kekuatan? Lokasinya kesesuaian lokasi. Oke, oke, kesesuaian lokasi ya, kesesuaian lokasi. Teman-teman boleh nambahkan ya? Lagi Potensi sumber daya manusianya, Prof. potensi berdaya kerapunya bagus ya? Potensi kerapunya bagus kan sana? Nilai ekonominya tinggi. Nanti dulu, kalau nilai ekonomi, potensi, oke, sumber daya manusia, oke. Apa tangguh sana? Ini kekuatan atau kelemahan? Persediaan bibit, Prof. Terus, saya tanya nih, SDM jadi kekuatan apa kelemahan? Kalau di sini saya anggap sebagai kekuatan karena dia memiliki Udah pada keahlian jago, dalam budidaya, Prof. udah jago. Apakah banyak sarjananya? Misalkan gitu. Hati-hati. Apakah mereka punya experience yang tinggi? Nah, itu harus hati. Itu yang harus hati-hati semua saya. Karena SDM bisa strengthen, bisa weakness. Paham nggak maksud saya, Mas? Baik, baik. Jangan hati-hati. Oh, ini strengthen belum tentu. Apakah sana udah pada jago nggak? Udah dia karena punya. Kalau dia jago berarti strengthen. Gitu loh. Kalau dia ternyata banyak gagalnya berarti dia weakness. Paham maksud saya? Paham, Prof. Oke, kira-kira di sini bagus apa enggak? Sama lokasi bisa jadi strengthen, bisa weakness. Misalkan ternyata kualitas airnya, lihat misalnya kualitas airnya memenuhi standar, berarti dia menjadi strengthen. Ternyata memang ada lokasi dekat pantai, tapi banyak aktivitas orang apa lalu lalang misalnya apa aktivitas ini sehingga kualitas airnya rendah, maka jadi weakness. Padahal sama-sama internal. Paham maksud saya? Paham, Prof. Oke, kira-kira apa lagi tadi? Ini jadi apa nih SDM, Mas? Kalau ini karena dianggapnya sudah memiliki kemampuan dan keahlian, jadi ini dari strength, Prof, dari kekuatan, Prof. Oke, nggak apa-apa. Berarti SDM handal. Harus gini nih. Ya, atau berpengalaman. Harus gitu ya. Kesesuaian lokasi, lokasinya sesuai. Bukan sesuai nih. Harusnya lokasinya sesuai. Gitu seperti. Apa lagi? Ada lagi? Teman-teman, ini tentang budidaya kerapu. Saya tadi share di grup juga mungkin buat sebagai gambaran, Prof, yang budidaya kerapu itu. Atau gini deh. Atau gini ya. Biar teman-teman bibit unggul. Apa namanya sana unggul? Berarti weakness loh. Udah jadi belum? Potensi pasar yang tinggi, Prof. Apa? Potensi pasar yang tinggi. Pasar eksternal. Pasar Oh, eksternal pasti kan ya. Kalau internal itu sesuatu yang berasal dari dalam. Atau gini deh. Jadi nanti teman-teman kita bikin tugas bareng-bareng ya. Coba ntar ini belum saya share, bukan saya share dulu. Nah, kita coba share. Jadi ini kan teman-teman kan kayak gini ya rencananya. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi harus hati-hati. Jadi dibuat budaya kerapu. Gini, ini ada berapa orang ya? Halo, teman-teman ada berapa orang nih? Totalnya 30 ya? Saat ini yang masuk 28, Prof. 27 lah Enggak, berarti. bukan gitu maksud saya. Yang RPL ada berapa orang? RPL ada berapa orang RPL? Yang reguler ada berapa orang? RPL? RPL 13 kalau nggak salah. 13. Kalau yang reguler? Reguler 11, Prof. Berarti cuma 24 totalnya ya? Kok jadi 28? Mungkin ada yang sit in kali, Prof. Gini, ini biar kita, ini kan berarti kan teman-teman harus pahami ya. Jadi sekali lagi, nanti teman-teman buat seperti ini. Ya, nanti ini tugas kita untuk kita bahas di minggu depan ya teman-teman ya. Jadi kita coba RPL satu kelompok, kemudian reguler satu kelompok. Buat aktivitas, silakan nanti mungkin diskusi ya.
Yang RPL ketuanya siapa nih? RPL ketuanya siapa? Ishadi. Pak Hadi. Ishadi. Kemudian yang reguler mau siapa? Pak Dian. Teguh. Pak Dian ya. Pak Oke, Teguh, nanti Pak. Pak Dian coba Pak Isadi diskusi dulu. Kira-kira membuat apa nanti kita share di sini. Saya akan lihat. Jadi teman-teman yang berikutnya nanti punya teman-teman tugasnya. Kira-kira ini ya teman-teman ya. Nanti nanti udah ada strength nanti teman-teman buatnya seperti ini. Kayak tadi ya. Jadi ada jadi buat nanti ini strengthen gitu ya. Ntar. Ini ada strengthen. Nanti apa saja nih? Tadi misalnya ada A, ada B gitu ya, terserah ya tadi ya. Ada B, ada C, ada D gitu ya. Teman-teman, jangan sampai salah. Kemudian nanti ada levelnya ya. Jangan lupa levelnya ya. Dia masuk level berapa? Tadi levelnya itu 1 sampai 5. Sangat berpengaruh, eh, cukup berpengaruh, kurang berpengaruh, tidak berpengaruh. Jadi 1 sampai ini. Kemudian nanti nanti kita jadikan bobot. Nah, kita belajar ya kita teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya kita buat ranking dan nanti ada skor. Nah, ini berarti strengthen. Ini adalah faktor eksternal. Gitu ya. Internal, sorry, eksternal. Ini internal. Nah, nanti ada yang disebut dengan weakness. Nanti di sini teman-teman tinggal ditulis berapa totalnya dari skor ini. Nanti ada skornya total lagi ya. Tadi kan udah belajar ya. Kemudian yang berikutnya adalah weakness. Weakness-nya apa saja? A gitu ya. A, B, C, D, dan terusnya. Mau berapa biji boleh? Sama, ini juga ada munculkan ini. Nanti munculkan juga sama. Nanti di sini berapa totalnya? Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada eksternal. Nah, eksternal itu kita buat nanti, teman-teman. Eksternal itu kita buat nanti ini adalah yang pertama adalah opportunity atau peluang. Yang kedua adalah ancaman. Oke. Bisa paham ya? Nanti teman-teman buat kayak gini ya. Nanti teman-teman buat nih. Bagaimana S dikurangi W. Nilainya berapa? Berarti nilai skor ini, skor yang ini nih, ini dikurangi dengan skor yang ini. Nah, skor ini dikurangi ini. Berapa nilainya? Dapat nilai ini. Ya, SW. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Ya, O dikurangi dengan split. O dikurangi T. Jadi nilai skor yang ini, ya, yang ini dikurangi dengan nilai skor yang ini. Gitu. Gitu teman-teman ya. Nanti dapat nilai OT ini berapa nilainya nih? Nanti ini ada nilainya. Misalnya kita kasih warna ini. Yang ini berapa nilainya? Nanti dia ada di kuadran berapa nih teman-teman nih? Nanti besok kita bahas. Itu ya. Bisa paham nggak teman-teman? Halo? Bisa, insya Allah. Bisa, Prof. Ini kan misalnya saya kasih contoh yang kemarin ini ada aktivitas yang ini juga saya belum cek secara benar apa tidaknya. Tapi kita kasih contohnya seperti itu. Ini nih. Ikutin contoh ini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya? Halo? Jadi strengthen, weakness, nah nilainya berapa? Nanti nilai ini dikurangi nilai ini. Dapatnya adalah 2,38. Berarti positif. Nilai Masih di ini Excel, Prof. di Excel saja. Enggak, ini Masa Prof menjelaskannya masih Excel tampilannya. Excel memang Excel. Excel Oke. yang kedua kelihatan nggak? Yang ini kelihatan nggak Excel nih? Ini Belum, Prof. Masih yang punya profesor yang pertama. Yang warna Oke, coba ya kita cek ya bentar. Yang ini kelihatan nggak? Nah, baru sudah, Nah, Prof. seperti ini ya. Nanti teman-teman buat seperti ini. Kan ada contohnya itu. Ya, nanti ini kan baru menghitung nanti dia ada posisinya di mana. Bentar nih saya coba buka lagi. Bentar, kita coba cek lagi. Kelihatan ini ya teman-teman? Halo? Nanti teman-teman ada di posisi mana nih? Nah, apakah di posisi ini? Nah, ini seperti ini. Apakah di sini atau di sini atau di sini atau di sini? Nah, nanti kita akan coba bangun. Jadi nanti kalau bisa nih saya kasih contoh ya teman-teman. Ntar. Ada contoh punya siapa ya? Saya ambil dulu. Punyanya Murni ada nggak ya? Masih saya. Murni itu
Ntar saya coba cek dulu. Inkat. Dan ini bukan di umur itu di 2002. S2 siswanya. Dan ini mudah-mudahan dia ada ini ya. Mudah-mudahan ada contohnya ya. Ini coba kita cek dia ada contohnya nggak. Ntar saya coba lihatkan teman-teman. Kemudian ada S. Oke. Karena ini harusnya ada. Bentar, saya coba ada yang bagus. Bentar ya. Saya coba cari dulu. Bentar, saya punya siapa? Bentar. Raihan Tretnotri. Coba cek dulu ya. Oke, ini. Bisa. Bentar, saya coba cek. Nanti teman-teman ini tolong ya, bentar. Ini saya coba share dulu. Yang murni Retno. Ini kelihatan nggak teman-teman? Halo? Kelihatan teman-teman? Halo? Kelihatan nggak materi ini? Nah, ini harusnya ini ada satu kelemahan dia. Misalnya peningkatan upaya terestrial dan kearifan ini dia menjawab berapa. Jadi ini harusnya dia buat misalnya ini ternyata harusnya ya. Kalau dia buat ini harusnya ini adalah karena di SO berarti ini adalah S misalnya ternyata dia S1, O-nya berapa nih? O-nya misalnya O1 gitu ya. Bisa beberapa ini titik koma misalnya langsung lagi untuk membuat peningkatan upaya kelestarian itu untuk menjawab S berapa nih misalnya S2 misalnya S2 misalnya O-nya O3 misalnya seperti itu. Jadi boleh. Jadi satu aktivitas itu untuk ini kan kebijakan ya, strateginya ya. Strateginya ini dia menjawab untuk yang mana? Ini kan dia sebenarnya ada 7 nih. Teman-teman buat gitu ya. Bisa satu kebijakan dia masuknya strategi ini untuk menjawab S berapa, O berapa. Bisa jadi satu kebijakan itu bisa lebih dari satu apa untuk menjawab misalnya S1 dengan O1, kemudian S5 dengan O3 boleh. Nanti yang kebijakan kedua itu ternyata dia untuk menjawab misalnya S6 dengan O6 titik koma, tapi harus semuanya. Kalau di sini ada 7, maka di sini harus menampilkan S-nya itu sampai 7. Bisa jadi nanti walaupun kebijakannya cuma 3, tapi sini jadi dia bergabung dari berbagai macam aktivitas. Biasanya ternyata di sini dia jawab juga S4, misalnya O5 gitu lah. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Titik koma misalnya ternyata dia menjawab ini untuk S4 misalnya O1 nggak apa-apa gitu, seperti itu. Yang jelas harus ada dalam konteks semua satu aktivitas ini harus menjawab ada 7S dan kemudian ada 6O. Tidak boleh satu O pun tidak masuk ke dalam suatu ini penyebab adanya suatu aktivitas atau suatu kebijakan atau strategi. Bisa paham ya teman-teman? Halo? Jadi kalau nanti teman-teman nanti dibuat di sini di strateginya ini, misalnya teman-teman dibuat di sininya ini. Coba kita buat lihat Excel-nya lagi. Nih misalnya kalau teman-teman di sini ada 4, di sini ada 4, di sana kemudian ada 5 kebijakan misalnya, ada 4, misalnya ada 3 kebijakan. Dia kebijakan yang nanti dipilih ternyata teman-teman memilihnya adalah munculnya nanti SO, misalnya gitu ya. Berarti ini kan positif ya SO. Berarti kita ambil yang ini, kelihatan ya teman-teman ya. Yang ini dengan yang O berarti ini nih. Nah, berarti nanti teman-teman buatnya di sini strengthen-nya apa? Jadi teman-teman buat di sini strengthen-nya. Ya. Karena SO ya, kemudian di sini adalah opportunity-nya. Ya, ini jadi strengthen-nya misalnya ada A, kemudian ada bisa gitu ya kayak tadi ya, ada A, ada B, ada C, ada D misalnya gitu ya, teman-teman ya, strengthen-nya ya. Kemudian di O-nya misalnya di O-nya itu
ada O-nya itu ada A gitu teman-teman, tetap ini ada A gitu ya, ada A, ada B, ada C, ada D. Maka ternyata di sini buat kebijakannya hanya tiga, kebijakan satu, kebijakan dua, kebijakan tiga. Nah, kebijakan satu itu bisa menjawab S1 dengan O1 misalnya. Jadi S1 O1 misalnya ya, titik koma, oh ternyata bisa S2 O3 kebijakan pertama. Boleh, nggak apa-apa seperti itu. Nah, ini ya untuk menjawab kebijakan satu itu untuk menjawab S1 O1. Kemudian di sini misalnya di kan kita ada 4 nih ini O-nya ya. Berarti sini berarti oh ini untuk menjawab S3, O3 gitu ya. Titik koma. Oh ini bisa menjawab lagi S4, S4 misalnya O4 gitu. Boleh. Kemudian berarti yang belum ada apa ini? Oh ternyata yang ini adalah untuk menjawab misalnya S2, O2 gitu ya. Titik koma misalnya ternyata juga untuk menjawab S1 O4 seperti itu. Jadi semuanya harus terjawab nih. S1-nya ada, S2-nya ada, S3-nya ada, S4-nya ada. O1-nya ada, O3-nya ada, O2 aja, O4-nya ada. Jadi harus seperti itu. Jadi aktivitas kebijakan ini dan tiga ini Anda untuk menjawab ini nih. Seperti itu. Bisa paham nggak sampai sini teman-teman? Halo? Bisa dipahami? Prof, maaf saya masih ketinggalan, Prof. Untuk Gimana? penentuan besaran nilai level itu dari mana ya, Prof? Level itu kan membuat tadi sangat berpengaruh. Dibuat dulu nih. Jadi teman-teman tadi udah kasih tahu kan sama saya. Jadi ada berpengaruh ini. Tadi nanti kita kan ada level, ini kembali lagi ke sini ya. Level itu kita buat misalnya 1 sampai 5. Ya buat 1 sampai 5. Sangat berpengaruh itu 5, kemudian berpengaruh itu 4, kemudian cukup berpengaruh itu 3, tidak berpengaruh kurang berpengaruh 2 dan tidak berpengaruh 1 seperti itu. Itu menjadi level. Nanti dimasukkan ke dalam jadi nanti akan dimasukkan ke dalam itu teman-teman ya. Tadi mana? Jadi nanti dia dimasukkan ke dalam ini. Jadi seperti itu ya teman-teman harus buat seperti itu. Dia sangat berpengaruh itu 5. Satu ini dia sangat berpengaruh terhadap aktivitas. Oh iya 5. Tapi kan respondennya ada banyak. Misalnya ada 30. Dirata-ratakan nanti dari 30 responden. Paham nggak maksud saya? Halo, bisa paham nggak? Ya, kalau ini kan pengetahuan masyarakat terhadap suatu kegiatan itu sangat berpengaruh nggak? Kalau sangat berpengaruh, misalnya ini si responden ngasihnya nilainya 5, nggak apa-apa. Satu lagi ngasihnya 4, yang satu lagi ngasihnya cukup berpengaruh aja 3. Dirata-ratakan 5 tambah 4 tambah 3 berarti kan berapa tuh? 9 tambah 12, 12 bagi 3 berarti kan nilainya 4. Berarti levelnya pada posisi 4. Paham nggak maksud sampai sini? Halo? Nanti agak kualitatif juga ya, Prof. Loh, yang kualitatif kita tuh tidak boleh kita yang menghitung dari respondennya. Kita hanya menghitung saja. Ini masih bisa disebut dengan kuantitatif karena kita dapatkan data dari responden gitu. Itu ya. Paham nggak maksud saya? Jadi yang jelas responden kasih tahu sangat berpengaruh apa enggak? Oh, sangat berpengaruh ya kasih silakan nilainya berapa? Sangat berpengaruh. Berarti kalau sangat berpengaruh nilainya 5. Gitu ya. Bisa paham sampai sini teman-teman? Halo? Ada yang tanyakan? Kita kembali lagi ke sini ya teman-teman coba dicek. Nah, ini jadi nanti teman-teman buat ya dia levelnya nanti dia masuk mana nih nanti dah hasil kita nanti dari 2 kelas besok. Apakah dia SO, apakah dia apakah dia SO atau dia ST, apakah dia WO atau WT. Jadi ada 4 aktivitas. Yang jelas yang penting di sini kalau kita buat strength-nya ada 4, berarti ini kan S1, S2, S3, S4. Ini adalah O1, O2, O3, O4. Nah, ketika kita buat 3 kebijakan ini harus menjawab ini. O-nya harus ada muncul 4, harus ada 4. Jangan sampai ada O4-nya nggak dimasukkan. Oh nggak, itu nggak boleh. Berarti kita tidak menjawab opportunity yang keempat, nggak boleh. Nah ini nanti, misalnya kebijakan satu ternyata untuk menjawab S1 O1, titik koma S2 O2, O3, boleh. Itu boleh namanya. Sampai sini bisa pahami ya teman-teman? Halo? Jadi tanya lagi sampai sini? Cukup dimengerti? Gimana? Halo? Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Pak Ahmad bisa paham Pak Ahmad? Iya Pak, baru lihat Pak. Ya, jadi seperti itu nanti ya teman-teman ya.
Jadi nanti yang penting kalau kita punya aktivitas, nanti maka dibagi dua nih. Mungkin teman-teman besok kita akan bahas ya. Akan bahas kira-kira teman-teman salah nggak membuat. Sampai nanti buatnya sampai kebijakan ya. Nanti di dua kelompok ini dibuat sampai kebijakan. Nah, kita cek nanti. Itu ya, dia ada di kuadran berapa, kebijakannya apa, bisa menjawab apa. Oke, Mbak Mel? Bisa paham Mbak Mel? Mbak Mel? Bisa paham? Oke, Pak Anwar bisa paham Pak Anwar? Paham, Untuk Prof. tugasnya, Prof, Oke. apakah hanya ditampilkan atau bagaimana? Apa? Untuk nanti tugasnya, apakah hanya ditampilkan aja dibahas? Ditampilkan saja. Besok kita presentasikan saja. Akan kita cek. Ya. Yang penting teman-teman jangan salah. Harusnya dia strength, harusnya weakness kita masukkan strength nggak boleh. Harusnya dia opportunity kita masukkan threat nggak boleh. Ya, besok kita bahas. Ya. Tidak perlu sampai dibikin PDF terus ada tampilan nama-namanya. Oh, nggak usah. Kita bentuknya PPT saja. Ya, PPT besok presentasikan saja. Oke? Dua kelompok kita punya ya. Antara reguler dengan teman-teman RPL. Oke? Cukup sampai sini. Ada yang tanya lagi? Izin Prof, kalau untuk tema ini Pak, apa harus yang tadi? Bebas. Ngobrol sama teman-teman itu. Tunggu. Saya nggak ikut campur. Ya. Nggak ikut campur. Pokoknya nanti teman-teman yang penting jangan sampai salah mana internal, mana eksternal. Apakah dia jadi strengthen atau dia jadi weakness. Jadi kalau strengthen kayak tadi kan sumber daya masyarakatnya punya pengalaman tinggi itu berarti jadi strength. Itu ya. Anggaran untuk budidaya kerapu itu sangat tinggi itu jadi strength. Tapi kalau anggaran untuk kerapu rendah kurang, berarti dia jadi weakness. Nah, nanti dibuat seperti itu. Jangan bilang anggaran, nggak boleh. Sumber daya manusia kayak gimana? Jadi harus dijelaskan secara gamblang seperti itu. Paham ya? Ya, bisa pahami nggak? Misal kebijakan yang mendukung kerapu, berarti apa kebijakan? Nah, jadi strengthen kebijakan masyarakat pemerintah yang tidak memberikan dukungan. Nah, itu berarti apa? Dia menjadi weakness. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Pasar kerapu ternyata untuk ekspor dan impor sangat luar biasa. Dia jadi apa? Jadi opportunity. Gitu. Pasarnya lemah. Berarti dia jadi apa? Jadi threat, jadi ancaman buat apa gitu kan saya. Paham nggak maksud saya seperti itu? Jadi nanti kalian membuatnya itu sudah dengan gamblang. Jangan tidak pasar, nggak bisa pasarnya ini jadi ancaman jadi peluang. Gitu ya. Bisa pahami nggak sampai sini teman? Halo? Paham? Mau tanyakan sampai sini? Cukup? Ada yang mau tanyakan? Mbak Ika, ada yang mau tanya Mbak Ika? Mbak Ika, bisa pahami Mbak Ika? Prof, izin tanya, Prof. Boleh, gimana Pak King? Ya, itu terkait ranking tadi sih. Itu berarti artinya bisa saja levelnya itu dia berbeda tapi punya ranking yang sama gitu ya, Prof? Ya boleh, ya boleh. Ya kalian nanti diskusikan. Yang penting sih bagi saya kalian tidak boleh salah menentukan apakah dia internal atau eksternal gitu ya. Itu yang paling penting pertama. Dan nanti kan sebenarnya kan yang bermain jadi kalian nggak boleh menentukan. Kan kalian ada berapa? Yang tadi di RPL ada berapa RPL? PL kalau di L di RU itu 19 apa ya, Prof? Nah, RPL 19. Mereka harus ngasih nilai. Oh, oke. Jadi mereka sebagai responden. Reguler ada berapa orang? Reguler ada berapa orang? Nah, reguler juga sama. Itu jadi responden. Ya, lalu oke ya. Jadi seperti itu ya nanti teman-teman ya. Bisa paham sampai sini yang saya maksud? Jadi teman-teman yang jadi respondennya. Nah, dengan teman-teman membuat seperti itu. Oke, cukup sampai sini? Ada yang mau tanya? Yang bobot itu kan maksimal 1, minimal 0. Nah, kapan dia bobotnya? Misalkan 75% atau 50%? Loh kan enggak, Mas harus lihat levelnya itu dijumlahkan dulu. Tadi nggak ikut mungkin ya? Ya, saya terlambat. Level yang ya tadi kan dijumlahkan dulu. Tadi teman-teman kan berarti tadi nggak ikut di awal ya. Berarti gini,
Bobot total. Nanti nilainya ini kan nanti dinilaikan nih Mas. Nah, total ini dijumlahkan, nanti nilai ini dibagi totalnya, gitu loh. Kemudian yang ini juga sama, dari sini kan ada nilainya nih, ini dijumlahkan, nanti nilai ini dibagi dengan totalnya, ini ada bobotnya. Yang ini dibagi dengan totalnya, dapat ini. Oh, berarti bobot Bisa jadi paham nggak sampai sini? oke. Ya. Ya, bukan main, oh 0,75 nggak boleh. Kan sudah ada levelnya. Ya udah ada tingkatnya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Paham, Bang. Baik, cukup sampai sini kuliah kita hari ini karena saya belum sholat juga nih. Udah jam 4. Ada yang bertanyakan sampai sini? Halo? Ya, nanti berlatih ya. Besok kita akan lebih enak. Kalau sudah berlatih, teman-teman mengerjakan sendiri masih akan lebih enak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah kita hari ini. Halo? Cukup? Ada tanya lagi? Pak Prof, Ahmad mau nanya? Prof, Bumi? Ya. tugasnya gimana, Prof? Satu RPL, satu reguler, Iya, atau satu orang iya. satu? Entar, tadi kan saya bilang RPL itu jumlah anggotanya sebagai responden. Maka kalian berbahas dulu di RPL. Nanti dibahas ya. Di tim reguler dibahas. Nah, teman-teman yang ada di RPL itu jadi respondennya. Untuk mengisinya. Nanti tinggal dirata-ratakan gitu. Oh, Oke? berarti tugasnya satu nih, Prof. Judulnya Iya, terserah. satu. Tapi respondennya dari semuanya itu seperti itu. Paham Iya. ya? Ntar saya ada Judul, temu, bentar saya ada. Bentar. iya.